Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan implementasi dari sosial CRM dan sosial media marketing. Di sini ada beberapa pilihan sebenarnya, yaitu terkait dengan cloud computing, big data, AI, IoT atau Internet of Things, blockchain, dan gamification. Di sini dari kelompok kita akan membahas terkait dengan Internet of Things. Mungkin pertanyaan pembuka ya untuk teman-teman sekalian. Dari sekian banyak teknologi yang bisa diimplementasikan untuk sosial CRM ataupun sosial media marketing, kenapa dari kelompok kita itu memilih untuk IoT? Mungkin kita mulai dari Pak Ari, silahkan Pak Ari. Oh iya. Kalau saya sendiri sih, kenapa kita memilih IoT? Ya sebenarnya untuk sosial CRM dan sosial media itu, karena IoT sendiri itu mampu mengumpulkan data secara real time. Kemudian memungkinkan personalisasi yang agak lebih akurat. Di samping itu otomi, otomatis interaksi antar pelanggan, kemudian pengalaman pelanggan yang lebih proaktif, yang tidak dapat di eh, dicapai oleh teknologi lain. Selain itu juga interaktivitasnya antar perangkat CRM dan platform media sosial memberikan nilai tambahan yang dalam membangun loyalitas dan meningkatkan efektivitas dalam pemasaran. Mungkin itu aja kalau dari saya. Bagaimana dengan Mas Yun? Terkait dengan kenapa kita memilih IoT? Ya, sebelumnya itu ada 6 ya dari tugas yang disajikan ya. Dan kenapa kita memilih IoT? Saya rasa menarik ya untuk membahas IoT ini, di mana terkait pada perkembangan di zaman sekarang itu IoT itu sangat-sangat mendukung sekali CRM ataupun sosial CRM, Customer Relationship Management. Karena sama seperti saya sependapat dengan Pak Ari tadi yang dimana memberikan data secara real time, perilaku dan preferensi pelanggan uh, terkait dengan perangkat-perangkat yang ada ya. Manfaatnya itu sangat banyak sekali, mulai dari personalisasi pelanggan, layanan cepat tanggap, kemudian ada segmentasi akurat di mana memudahkan pembagian pelanggan ya ke segmen spesifik untuk kampanye. Mungkin dari saya itu. Dan bagaimana dengan tanggapan Pak Zulfi? Baik, kalau dari saya mungkin sebagai salah seorang yang pernah bergelut dengan di IoT ya. Karena kebetulan untuk di S1 saya itu skripsinya terkait dengan IoT atau lebih ke arah smartphone. Jadi mungkin saya lebih ke arah penasaran ya. Untuk IoT ini bisa dikembangkan sampai mana terkait dengan untuk social CMM ataupun social media marketing nantinya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana penggunaan IoT untuk di zaman sekarang ini? Kalau dari saya nih, mungkin kayak contohnya tuh smart home. Kayak Google Home itu kan sudah buat mengendalikan rumah. Kemudian dari segi bisa meningkatkan efisiensi energi yang di rumah, jadi dia yang bisa ngatur. Kemudian untuk kayak transportasi sama logistik itu, IoT itu digunakan untuk pelacakan kendaraan secara real time. Jadi bisa tahu nih perkiraan estimasi kapan barang ini sampai. Kemudian kalau dari kalau pertanian itu mungkin dia bisa mengetahui ada sensor-sensor kelembapan, cuaca, kemudian kapan eh, pertanian ini dialirin air, disiram, untuk tanaman-tanaman buah gitu. Kemudian untuk kota eh, apa kota pintar lah, kota pintar tuh maksudnya kayak manajemen lalu lintas, kemudian kayak pengelolaan limbah, kemudian pengaturan cahaya di jalanan. Mungkin banyak banyak yang lain yang bisa digunakan dalam IoT IoT ini sendiri. Mungkin itu aja Pak Jul. Silakan Mas Iin, gimana terkait dengan penggunaan IoT di saat ini? Saya rasa menurut saya sendiri itu perkembangan IoT pada zaman sekarang atau era ini sangat-sangat
booming sekali. Terkhususnya bagaimana penggunaan device yang yang apa yang nggak jauh dari kita, katakanlah contohnya seperti handphone lah. Handphone, penggunaan handphone untuk sekarang ini bagaimana dia mengambil analisa atau analitik data dengan persetujuan pengguna terutamanya. Contohnya, misalnya pernahkah rekan-rekan sekalian ketika mencari sebuah barang atau men-searching sebuah barang yang diperlukan pada pencarian ataupun pada browser, pernah nggak ketika membuka suatu aplikasi tertentu kemudian muncul advertise yang apa yang menuju kepada barang yang rekan-rekan cari. Nah, itu bagaimana perkembangan IoT yang dapat saya tanggapi seperti itu. Baik. Saya juga sependapat sih untuk IoT emang sekarang sudah sangat eh, bisa kita bilang melekat sebenarnya. Bahkan apa ya, kita tidak bisa jauh dari IoT. Misalkan sekarang itu kita mau berolahraga ada smartwatch atau smart band. Kita mendapatkan deteksi baik itu lokasi maupun kegiatan kita dalam satu hari ataupun juga misalkan smart home misalkan kita gunakan untuk memonitoring daya, menyala matikan lampu itu kan sudah sangat melekat di kehidupan kita saat ini. IoT. Menurut saya ini apa eh, pemahaman pribadi lah. Jadi IoT ini kalau ini menawarkan peluang yang efektivitas terhadap sosial CRM dan sosial media marketing. Mungkin itu ya, Pak. Ya, Nggak tahu betul kalau sekali, Pak. Pendapat. Baik, pertanyaan selanjutnya karena kita sedang berbicara tentang sosial CRM dan sosial media marketing. Menurut mungkin dari Mas Uyun ya, bagaimana penggunaan dan manfaat IoT dalam sosial CRM dan sosial media marketing? Silakan Mas Uyun. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Zul. Menurut saya, penggunaan dan manfaat di dalam sosial CRM dan sosial media marketing itu uh, seperti yang saya jelaskan pada pertama kali, mereka ini memberikan data yang secara real time. Ya, IoT ini memberikan data secara real time tentang perilaku, preferensi, data-data pelanggan mulai perangkat seperti device smartphone, uh, wearable device seperti smartwatch, uh, kemudian ada juga contoh seperti smart home device. Kemudian manfaatnya pada personalisasi pelanggan, yang dimana memberikan rekomendasi dan penawaran khusus berdasarkan kebiasaan pelanggan. Yang kedua ada layanan cepat tanggap, mendukung customer service, data real time untuk menyelesaikan masalah yang lebih cepat. Kemudian yang nomor tiga, segmentasi yang akurat, karena ini memudahkan pembagian pelanggan ke segmen yang lebih spesifik ya untuk kampanye native. Kemudian untuk sosial media marketing itu IoT mengumpulkan data pengguna seperti lokasi, kebiasaan, preferensi, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih relevan. Manfaatnya adalah kampanye yang lebih konseptual, yang dimana membuat promosi itu berbasis aktivitas pelanggan, misalnya data tracker dan sebagainya. Kemudian ada pemasaran berbasis lokasi, menargetkan promosi berdasarkan lokasi pelanggan melalui perangkat mobile ataupun smartwatch. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah respon yang cepat. Karena merespon keluhan-keluhan pelanggan ini atau pertanyaan pelanggan ini di media sosial secara real time itu menjadi suatu nilai lebih ya. Menurut saya seperti itu, Pak Zul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Uyun. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Apa hubungan antara IoT dan analitik media sosial dalam strategi pemasaran? Mungkin ini akan dijawab oleh saya langsung ya. Eh, Terkait dengan hubungan antara IoT dan analitik media sosial ini sangat erat hubungannya. Di sini kita memiliki dua bagian sebenarnya. Dari IoT itulah kita gunakan sebagai sumber data. Jadi misalkan untuk lokasi ataupun kegiatan yang sering kita lakukan menggunakan anggaplah smartphone atau apa yang terhubung dengan IoT itu kita jadikan untuk sumber data yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian yang kedua terkait dengan analitik media sosial. Di sini erat kaitannya dengan apa sebutannya untuk di sosial media ya. Di sini kita bisa menggunakan untuk mengolah data yang kita dapatkan dari
perangkat atau peralatan IoT, kemudian kita dari platform media sosial, kita akan menghasilkan sebuah wawasan dengan analitik. Di sini kita akan mengumpulkan data dari itu dalam bentuk big data atau data yang besar. Di sini kita bisa, pertama itu kita olah menjadi segmentasi audiens. Itu berdasarkan demografi, lokasi, ataupun kebiasaan. Di sini kita bisa mendapatkan datanya itu misalkan dalam suatu perangkat smartwatch ataupun smartphone. Di sini kita juga bisa mengukur sentimen pelanggan, baik itu dari komentar, tulisan, ataupun diskusi terkait dengan produk tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan sebuah prediksi tren yang ada di media sosial dengan menggabungkan antara data IoT dengan pola interaksi media sosial dari penggunanya itu sendiri. Jadi untuk kaitannya antara IoT dengan antik media sosial dalam strategi masyarakat itu sangat erat hubungannya. Nah, kemudian terkait dengan IoT ya, di sini kita akan pasti berbicara tentang privasi dan keamanan data. Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah tantangan ya. Menurut Bapak, mungkin dari Pak Ari ya, apakah tantangan Oh terbesar ya, dalam menggunakan IoT untuk kita gunakan sebagai sosial CRM ataupun di sosial media marketing? Silakan Pak Ari. kalau menurut pendapat saya sih, pertama masalah privasi dan data keamanan. Karena salah satu tantangan terbesarnya adalah pengelolaan data pribadi yang dikumpulkan dari perangkat IoT itu sendiri. Kemudian mungkin integrasi data. Jadi integrasi data dari berbagai perangkat IoT dengan sistem CRM ini serta platform media dapat menjadi tantangan yang sangat teknis. Jadi perusahaan atau yang akan mengembangkan perangkat tersebut harus memiliki sistem yang baik dalam mengelola dan menganalisa data dari berbagai sumber secara efektif. Kemudian yang terakhir ini mungkin biaya implementasi, karena untuk mengadopsi teknologi IoT untuk sosial CRM dan sosial media bisa membutuhkan investasi yang cukup besar. Hal ini dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola mengelola dan menganalisa data tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Di sini kan kita sudah berbincang jauh tentang IoT ya Bapak Ibu, baik itu penggunaan maupun penggunaan di sosial media maupun di sosial media marketing. Nah, sekarang apakah teman-teman sekali ini sudah merasakan sendiri teknologi tersebut secara langsung, atau mungkin bisa dijabarkan apa yang pernah digunakan untuk penggunaan IoT di sini? Silakan mungkin mulai dari Mas Uyan. Ya, kan? Ya, terima kasih Pak Su. Teknologi IoT yang sudah saya rasakan sendiri itu menurut pengalaman saya, jadi ketika kita pernah berbelanja di suatu supermarket ataupun kita bilang hypermarket, katakanlah contohnya seperti Carrefour. Ketika kita belanja di Carrefour itu, menurut pengalaman saya di sini, saat membayar transaksi itu kita diminta nomor handphone. Nah, tentunya dengan kesepakatan ataupun agreement pelanggan ya. Nah, ketika kita sudah diminta nomor telepon tersebut, maka uh, ada pernah bahwasanya saya tidak mengunjungi Carrefour tersebut. Di sekitaran area Carrefour itu sudah masuk SMS bahwasanya ada penawaran khusus seperti itu ya, ada diskon sebagainya bla 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 untuk datang ke Carrefour. Nah, ini bagaimana? Yang saya rasa itu yang dan saya pelajari terkait IoT, bagaimana perusahaan elektronik ini menggunakan sensor IoT ya ataupun alat IoT, di mana toko retail itu menggunakan sejenis alat beacon. Beacon ini mendeteksi pelanggan yang memasuki area tersebut ya. Terus mengirimkan promosi yang dipersonalisasi ke perangkat mobile kita sendiri. Dan ini juga dikumpulkan dari referensi yang awal tadi ketika kita berlanja kita memasukkan nomor handphone. Seperti itu Pak Zul. Terima kasih. Baik. Silakan bagaimana dengan Bapak Ari Kalau dengan pengalaman saya penggunaan? sendiri sih ini apa dulu menggunakan Amazon. Jadi kan dia otomatis mencatat referensi mereka dalam CRM yang mereka catat sendiri. Kemudian data dari perangkat ini memungkinkan Amazon memberikan rekomendasi produk produk-produk personal yang dikirimkan ntar melalui email atau media sosial.
Mungkin selain itu juga yang tadi yang dibahas sama Pak Uyun, smartwatch atau smart speaker yang terhubung dengan aplikasi CRM. Jadi itu mungkin yang sehari-hari mungkin sering kita gunakan. Ini itu aja Pak Jul. Baik. Mungkin untuk pertanyaan sudah habis ya. Mungkin saya simpulkan ya terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Berarti untuk Internet of Things ini sudah menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas sosial CRM ataupun social media marketing. Jadi perusahaan dapat mengumpulkan data berharga yang memberikan wawasan lebih dalam tentang perilaku dan preferensi dari pelanggan itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari koneksi perangkat pelanggan yang terhubung dengan internet. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relevan serta menjalankan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran dan pastinya efisien. Meskipun ada tantangan yang sudah disebutkan oleh Bapak Ari sebelumnya dalam mengelola dan mengamankan data, manfaat yang diperoleh dari pelanggan IoT dalam sosial CRM dan sosial media marketing sangatlah besar, terutama dalam hal meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas pemasaran. Mungkin sekian untuk diskusi kita pada siang hari ini ya. Terima kasih Bapak Ian dan Pak Ari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.